Insight seputar kesehatan, kulit, kelamin, dan estetika. Halo Sobat Muwardi semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Muwardi dimanapun Anda berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Baik, pada siang hari ini kembali saya Dr. Elvira Rosmarwati, MBM SPDVE akan memandu acara Skin Saya kita pada siang hari ini. Nah, apa itu Skin Saya? Skin Saya adalah seputar kulit, kelamin, dan estetika, yaitu suatu program yang diadakan secara rutin dari KSM Dermatologi dan Venerologi Rumah Sakit Dr. Muwardi Surakarta pada minggu kedua setiap bulannya. Dan kita selalu datang dengan topik-topik yang menarik dan selalu berganti. Oke, sebelumnya kami ingin memohon maaf terlebih dahulu karena akan ada kendala teknis sehingga untuk live ini agak terlambat ya. Oke, tapi tidak mengurangi esensi dari live kita pada siang hari ini. Nah, bersama saya telah hadir beliau Dr. Endra Yusin Elisasari, Magister of Science, spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika, subspesialis venerologi, FISDV, FADV. Jadi memang panjang gelarnya. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Dr. Elvina. Beliau adalah akrab disapa dengan Dr. Endra. Saat ini Dr. Endra merupakan konsultan venerologi atau infeksi menular seksual di KSM Dermatologi dan Venerologi RSUD Dr. Muwardi Surakarta. Jadi pas banget nih Sobat Muwardi semua dengan topik yang akan kita ambil pada siang hari ini, yaitu HIV dan sifilis, ancaman kesehatan pada sesama jenis, hubungan sesama jenis. Oke, selamat siang Dr. Endra. Selamat siang, Dok. Bagaimana kabarnya, dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat. Semangat selalu ya, Dok. Semangat. Ya. Terutama buat Sobat Muwardi. Iya, Sobat Muwardi semua. Jadi terkait topik kita pada siang hari ini yang membahas tentang HIV dan sifilis, ini sangat erat kaitannya dengan bulan Desember gitu ya. Yes. Karena Desember itu adalah Hari AIDS sedunia yang diperingati. Sebelumnya dari Perdoski atau Persatuan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Baca Bang Surakarta sudah melakukan suatu acara ya dok untuk memperingati Hari AIDS sedunia pada hari tanggal 7 Minggu, ya kemarin di ya. CFD ya. Iya, di Car Free Day tanggal 7 kemarin. Kalau Sobat Muwardi semua kemarin sempat di Car Free Day, mungkin lihat tuh ada acara yang di perempatan Ngarsopuro waktu itu. Nah, oke, kembali ke topik kita pada siang hari ini yaitu HIV dan sifilis, ancaman kesehatan pada hubungan sesama jenis. Mungkin izin dok dari Dr. Endra bisa menjelaskan terkait apa itu HIV dan sifilis dok. Terima kasih Dr. Elvina. Sobat Muwardi, mungkin untuk HIV itu hampir semuanya sudah mengerti ya bahwa HIV adalah infeksi yang disebabkan oleh virus yang akan menyerang imun. Karena imun yang diserang sehingga pasti akan menyebabkan semua penyakit bisa lebih mudah terkena pada seseorang tersebut. Sedangkan kalau yang sifilis ini penyebabnya adalah bakteri. Bakteri yang bisa mudah ditularkan, penyebabnya adalah akibat hubungan seksual. HIV sendiri itu pun juga nomor 1, kalau yang dulu mungkin disebabkan dari drug IV. Jadi penggunaan obat-obatan secara injeksi, tetapi sejalan sampai sekarang ini juga ternyata HIV sekarang penularan utamanya adalah melalui hubungan seksual, sehingga kaitannya sangat erat sekali antara HIV dan sifilis gitu. Dua-duanya ini merupakan penyakit yang ditularkan salah satunya lewat hubungan seksual ya, ya, yang paling banyak. Yang paling banyak saat ini. Nah, yang Dokter Endra temui, apakah kasus di Muwardi akhir-akhir ini meningkat dok? Untuk yang HIV memang kita tidak menangani ya Dr. Elvina, yang HIV yang ditangani oleh teman sejawat kita interna. Tetapi kalau yang untuk sifilis ini sekarang sangat meningkat karena ada tren peningkatan untuk sifilis karena adanya tren anak-anak muda sekarang, yaitu adanya laki-laki suka dengan laki-laki. Nah, ini yang menyebabkan risiko peningkatan sifilis saat ini. Pada saat saya masih menjadi PPDS dulu atau calon spesialis, itu saya jarang untuk mendapatkan pasien sifilis. Tetapi saat saya sekarang jadi hampir 20 tahun ya setelah saya pendidikan, itu ternyata hampir setiap hari kita mendapatkan pasien sifilis. Dan yang terakhir kemarin saya mendapatkan pasien anak SMA, itu udah kena HIV dan sifilis.
dengan faktor risiko utamanya adalah laki-laki suka dengan laki-laki gitu. Jadi hubungan sesama jenis ini yang Iya. jadi warning signs Iya. gitu ya. Untuk kasus-kasus tidak hanya HIV, sifilis, tapi sebenarnya semua infeksi menular Semua. seksual ya dok ya. Baik, dok. Terus kemudian untuk hubungan sesama jenis ini dok, kenapa sih bisa menyebabkan suatu penyakit menular seksual dok? Untuk sesama jenis sebenarnya tidak hanya sesama jenisnya ya. Jadi hubungan seksual apapun mau heteroseks ataupun yang homoseks ataupun yang LGBT itu semuanya bisa menularkan infeksi menular seksual dan HIV. Jadi kita tidak bisa memisahkan oh ini HIV, ini IMS, infeksi menular seksual. Jadi di mana ada HIV itu risikonya sama dengan IMS. Di mana ada IMS berisiko untuk HIV. Jadi semua hubungan seksual itu akan menyebabkan terjadinya penularan infeksi menular seksual. Tetapi pada orang laki-laki suka sesama jenis itu pasti hubungan seksual mereka melalui anus atau anal seks. Ini yang menyebabkan risiko mereka meningkat tajam. Jadi umpamanya yang partnernya itu sebagai bottom, dia memiliki risiko lebih tinggi daripada yang di atas, gitu. Karena yang bottomnya atau anus itu sphincternya kan sangat kenceng gitu ya. Terus dia mempunyai mukosa yang tipis sehingga pada saat melakukan hubungan seksual pasti akan terjadi mikrolesi. Tidak hanya cuma luka kecil, tapi pasti luka besar. Karena pada saat orang melakukan hubungan seks lewat anus, itu rata-rata terjadi perdarahan. Nah, dengan seperti itu maka akan menyebabkan terjadinya penularan HIV ataupun IMS. Bahkan kalau umpamanya mau hetero nih ya, mau yang laki-laki suka dengan perempuan, kalau cara mainnya lewat anus, itu sama. Memiliki risiko yang sama besar dengan laki-laki suka dengan laki-laki. Semua yang dilewat anus itu akan memiliki risiko yang lebih meningkat. Karena memang Tuhan menciptakan vagina istilahnya seperti itu pada wanita untuk melakukan hubungan seksual. Mereka mempunyai kelenturan yang tinggi sehingga tidak akan banyak terjadi perlukaan. Seperti itu dokter. Jadi kalau bisa kita rangkum ya dok, memang vagina ini lebih elastis ya dok ya. Berbeda dengan anus yang sangat kencang dan mudah berdarah sehingga risiko penularan infeksi menular seksual akan lebih tinggi. Ya. Oh ya, begitu sobat Muardi semua. Jadi yang perlu kita highlight di sini adalah ketika hubungan itu melalui anus ya. Jadi memang perdarahannya bisa lebih tinggi dan risiko infeksi menular seksualnya juga bisa lebih tinggi. Nah, untuk sobat Muardi semua, apabila ada ingin pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Dr. Endra, silakan untuk dapat mengisi pada kolom komentar untuk pertanyaannya. Mumpung ada Dr. Endra nih, ahlinya untuk infeksi menular seksual. Baik dok, ini sudah ada pertanyaan dok dari Instagram. Jadi dari Andrea Arsi, dok kalau HIV bisa terdeteksi lebih dini, apakah bisa disembuhkan? Terima kasih Sobat Andreas. Jadi apakah HIV itu bisa disembuhkan? Nomor satu, HIV itu tidak bisa disembuhkan, ya. Karena HIV penyebabnya adalah virus, sampai sekarang belum bisa disembuhkan. Yang bisa hanya dikontrol. Jadi apakah HIV bisa disembuhkan? Jawabannya tidak. Tetapi apabila terdeteksi lebih dini, kita bisa mengkontrol untuk virusnya, sehingga sampai virusnya itu tidak deteksi sehingga pasien tersebut akan bisa hidup dengan baik, layak dengan baik. Jadi jangan sampai nih menunggu sampai kondisinya ngedrop banget baru kemudian berobat kayak gitu, jangan. Tetapi memang kalau sobat Muardi ataupun siapapun itu memiliki risiko untuk hubungan seks bebas, terus penggunaan jarum suntik bersama-sama untuk drug ataupun chemsex dan sebagainya, itu sebaiknya segeralah cek untuk pemeriksaan screening HIV. Karena orang-orang HIV pada saat level mereka masih HIV positif itu tidak akan ada gejalanya apapun. Akan muncul gejala biasanya paling cepat 5 tahun, rata-rata 10 tahun. Nah, kalau sudah 10 tahun tersebut, biasanya CD4 atau penanda bahwa imun kita itu masih bagus, itu sudah drop sekali dokter.
Sehingga sebaiknya memang segeralah kalau memiliki risiko tinggi screening. Dengan kita masih memiliki segera terdeteksi, itu bisa kita lebih cepat untuk mengontrol virusnya gitu ya. Tapi memang tidak bisa disembuhkan. Mudah-mudahan menjawab ya dari pertanyaan Andreas. Jadi memang untuk HIV tidak bisa disembuhkan, yang bisa terkontrol ya dok ya, dan sedini mungkin terdeteksi lebih baik untuk prognosis atau kelangsungan hidupnya ya, dok, gitu ya. Oke, baik dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya dok, ini ada dari Arsinta Vira. Dok, apakah homoseksual lebih beresiko kena HIV? Dan apakah ada tanda-tanda HIV yang bisa diketahui secara langsung oleh orang awam? Ya, terima kasih. Untuk apakah homo lebih berisiko kena HIV, jawabannya ya sangat, apalagi kalau dia sebagai bottomnya memiliki risiko yang berlipat-lipat lebih tinggi daripada yang insertifnya. Jadi, tetapi kalau saya melihat tren sekarang, apakah mereka selalu bottom? Mereka menjawabnya enggak. Saya kadang yang sebagai bottom, kadang menjadi yang topnya, yang seperti itu. Jadi lebih berisiko apabila memang sebagai bottomnya. Terus yang berikutnya, apakah bisa ada gejalanya? Jawabannya adalah tidak. Karena orang HIV itu yang seperti tadi saya ceritakan, bahwa di dalam 10 tahun itu tidak ada gejala apapun. Gejala biasanya mulai pada saat jadinya AIDS. Makanya kalau homo itu terus tidak menggunakan pengaman ataupun tidak menggunakan PrEP, itu kalau melakukan hubungan seks bebas sebaiknya rutin screening untuk HIV gitu ya. Jadi jangan pernah tidak screening HIV gitu. Karena memang tidak ada tanda-tandanya ya dok ya. Nah, kalau sudah muncul tanda berarti itu sudah parah. Gitu aja. Ya, dok. Oke baik. Jadi kalau misalnya sobat Muardi atau keluarga atau yang lain misalnya kenalan ada yang ingin mendeteksi dini untuk HIV maupun sifilis, sebenarnya kita layani juga ya dok ya, di poli kulit dan kelamin di RSUD Dr. Muardi. Nanti kalau di sini juga ada dokter Indra juga yang akan membantu sobat Muardi semua. Nah dok, mungkin kita sedikit bergeser ke sifilis ya dok ya. Mungkin sobat Muardi semua masih belum tahu nih, sifilis ini tuh apa ya dok ya? Sifilis, kalau kadang sifilis nggak mudeng, tapi lebih ke arah kalau kita nyebutnya raja singa, biasanya pada tahu. Raja singa, sifilis atau raja singa itu mirip dengan HIV, yaitu seringkali tidak ada gejala apapun. Maka terus pasien-pasien itu beberapa kali, dok saya sudah minum PrEP, tetapi kenapa saya kena sifilis ya? Jadi ada beberapa yang salah pengertian bahwa PrEP itu adalah obat dewa yang bisa mencegah penularan HIV ataupun seluruh penyakit IMS. Jadi seakan kalau saya mau melakukan hubungan seks bebas, saya minum PrEP dulu sehingga saya terbebas dengan semuanya. Tapi hal itu keliru karena beberapa di lapangan saya menemukan seperti itu, merasa bahwa saya sudah minum obat, tetapi kok saya masih kena sifilis, karena sifilis itu tidak bisa dicegah yang dengan penggunaan PrEP seperti itu. Sifilis biasanya akan bisa menularkan gitu sih Dokter Elvina. Oh iya dok. Nah ini mungkin sobat Muardi semua ada yang belum tahu, untuk PrEP itu apa sih dok? Pre-exposure prophylaxis biasanya untuk orang-orang yang memang peruntukannya sebenarnya untuk pasangan orang dengan HIV sehingga tidak terkena gitu ya. Tidak menularkan ke pasangannya. Cuma kadang disalah gunakan untuk saya mau free sex sehingga saya minum obat ini dulu lah yang seperti itu. Jadi sifilis itu pun kejelekannya adalah seringkali tidak ada gejala apapun seperti HIV. Nomor satu biasanya ada luka. Luka di kelamin itu kelihatan. Tapi kalau luka di anus kadang tidak kelihatan. Luka di kelamin itu biasanya karena tidak sakit, dia tidak akan merasa keluhan. Tetapi kalau di anus, tidak sakit, tidak kelihatan, sehingga dia tidak akan menyadari. Kemudian stadium 2 itu bisa muncul ruam di kulit. Ini yang biasanya pasien-pasien akan sadar, oh saya kena sifilis nih, saya kok ada bercak-bercak di ruam-ruam di kulit saya, sehingga datang ke dokter kulit. Cuma yang lebih mohon maaf mengerikan itu adalah yang tidak ada gejalanya sama sekali, dan ini lebih banyak, yaitu orang-orang HIV dengan MSM atau
sesuka jenis, itu wajib untuk screening sifilis. Karena mereka pada penelitian itu di atas 60% ternyata mereka terkena. Dan rata-rata apakah mereka memiliki ruam di kelamin? Tidak tahu. Terus apakah mereka memiliki ruam di kulit? Juga tidak tahu. Jadi mereka laten, yaitu tetap membawa sifilisnya, bisa menularkan ke orang, tetapi tidak ada gejalanya. Cuma kalau di sifilis ini bisa disembuhkan. Kalau HIV kita hanya bisa mengkontrol, kalau sifilis bisa disembuhkan, gitu ya. Jadi jangan takut untuk sifilis, apakah bisa sembuh? Ya, bisa sembuh. Kalau HIV apakah bisa sembuh? Tidak, tetapi bisa dikontrol sehingga angka kehidupannya itu tetap sama bagusnya, gitu ya. Terus ada yang beberapa, dok, sifilis di Muwardi mahal banget ya. Enggak, itu salah besar. Kalau Anda punya BPJS, Muwardi free semua. Untuk sifilis, pemeriksaan untuk screeningnya, apapun terapinya, itu semuanya free, gitu ya. Jadi jangan takut, karena beberapa pasien, dok saya ngumpulin uang dulu nih, karena habisnya jutaan. Siapa yang habis jutaan gitu loh ya. Jadi tolong Sobat Muwardi, jangan pernah takut untuk periksa. Jangan hanya mencari googling, kemudian minum obat-obat antibiotik dan sebagainya. Itu akan membuat resistensi, akan lebih bahaya. Gitu. Jadi nanti ketika pas butuh betul obatnya malah tidak ngefek ya dok ya, yang betul. ditakutkan seperti itu. Baik dok, ini ternyata sudah ada beberapa pertanyaan lagi dari Sobat Muwardi via komentar. Yang selanjutnya ada dari Ana Mardiana. Dok, apabila sudah terkena sifilis dan kondiloma? Sifilis kalau umpamanya titernya sudah tidak terdeteksi, jadi VDRL. Untuk sifilis itu ada 2 pemeriksaan, yaitu VDRL dan TPHA. TPHA itu adalah untuk memastikan bahwa yang bersangkutan adalah terkena sifilis. Untuk TPHA berlangsung seumur hidup, tetapi ini tidak menunjukkan infeksius atau dia hanya sebagai penanda, oh saya pernah terjadi sifilis. Ini tidak menularkan. Keandekan sifilisnya itu VDRL-nya itu titernya sudah rendah ataupun malah yang undetectable, itu untuk janin aman saja. Jadi tidak usah takut. Terus apabila kondiloma itu sudah benar-benar bersih, silahkan aja, tidak ada masalah untuk melakukan untuk punya baby lagi, tidak ada kendala apapun. Kalaupun nanti umpamanya terkena sifilis untuk janin supaya tidak tidak terkena sifilisnya, ibu yang bersangkutan harus segera screening ulang, gitu ya. Sehingga kalau umpamanya terjadi peningkatan titer, kita bisa memberikan terapi untuk bisa memproteksi bayinya juga, gitu. Jadi aman biar tidak terkena sifilis, gitu. Oke, baik dok. Jadi kalau misalnya ada yang sudah terkena sifilis atau kondiloma, tapi sudah diobati dan sudah tuntas, dok, itu aman ya dok kalau untuk hamil lagi. Baik dok. Nah, pertanyaan selanjutnya dok, apakah sifilis bisa menular dengan kontak biasa, misalkan tempat umum atau bersentuhan dengan si penderita? Pencerahannya. Ya. Jadi sifilis itu tidak harus tatap mata saya terus menular kayak gitu, enggak. Jadi sifilis mirip dengan HIV. Jadi dia ada transfer darah, hubungan seksual, terus habis itu transfer dari janin ke ibu. Ya gitu ya, di kandungan. Jadi kalau apabila di publik umum kayak gitu aman. Jadi sifilis, HIV itu tidak menular lewat pelukan, pegangan, ciuman pun, asal bukan yang deep kissing sampai timbul perdarahan sih aman-aman saja. Jadi tidak usah yang begitu parno banget atau terus membuat stigma kayak gitu, tidak usah. Itu aman. Nah, mungkin ini juga pertanyaan Sobat Muwardi semua, misalnya di kamar mandi umum yang kotor, misal dengan WC jongkok mungkin ya dok, itu kan ada takut mungkin ya dok. WC jongkok mungkin lebih aman ya daripada yang duduk gitu ya. Maksudnya saya WC duduk dok, malah lebih ini ya dok ya. Ya, itu aman sih dari itu ya, tapi tetap aja bersihkan dulu saja. Tapi aman dibersihkan dulu ya dok ya. Tetapi tidak akan bisa menularkan. Oh iya, tidak bisa menularkan, malah mungkin kuman yang lain ya dok ya, tapi bukan sifilis maupun HIV. Nah, baik dok. Nah, mungkin yang juga jadi pertanyaan Sobat Muwardi semua terkait HIV dan sifilis, misalnya nih dok, ada yang terlanjur hubungan sama jenis, itu
untuk pencegahannya untuk penyakit ini apa saja ya dok ya? Yang harus kita perhatikan selalu adalah ABCDE. Apa itu, Jadi Dok? untuk ABCDE. mencegah sifilis ataupun HIV ataupun infeksi menular seksual yang lain itu tetap ABCDE, yaitu A. abstinensia atau tidak melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. B. be faithful, yaitu yang pertama tadi abstinensia. Kalau umpamanya ya sangat-sangat terpaksa itu wajib hukumnya memakai kondom gitu ya. Terus B. be faithful, yaitu setia. Karena meskipun kita merasa oh pasangan kita setia, ternyata ya setia pada setiap body kayak gitu, ternyata jarang banget yang setia, sehingga ya tekankan bahwa be faithful-nya itu harus sangat-sangat ditekankan. C. counseling. Jadi kalau umpamanya merasa memiliki hubungan yang tidak aman, itu harus sering-sering periksa konsultasi ke dokter yang memang bisa dipercaya. D itu adalah no drug, jangan menggunakan drug, heroin, narkoba dan sebagainya, karena sekarang lebih marak chemsex ya, itu meningkatkan untuk HIV dan IMS. Terus tadi sudah sampai apa ya? D. Terus E, education. Nah, carilah tempat-tempat edukasi yang memang bisa dipercaya. Jadi jangan cuma googling, oh HIV bisa sembuh dengan minum jamu apa kayak gitu kan, kita sering di iklan-iklan medsos-medsos yang seperti itu. Tetapi carilah edukasi-edukasi yang memang di tempat-tempat yang bisa dipercaya. Jadi mungkin di Muwardi, terus yang berikutnya juga medsos yang kayak di Perdoski kayak gitu ya, Instagramnya baik Instagram Muwardi, Instagram Perdoski ataupun kelompok studi infeksi menular seksual. Di situ akan lebih bisa dipercaya, seperti itu. Jadi kan sekarang musimnya AI ya dok ya, takutnya Iya. karena merasa sudah terjawab pada AI terus nggak periksa ke dokter. Nah itu yang bahaya ya dok ya. Jangan pernah self-diagnosis ya, apalagi untuk HIV dan infeksi menular seksual. Karena risikonya, jadi kalau HIV dan IMS itu menurut saya kayak multi-level marketing. Yang kelihatan satu, ternyata setelah kita anamnesis hubungan seksual berapa orang? 50. Nah, 50 itu yang kena HIV yang mana dan sebagainya. Yang terus yang ini berhubungan lagi. Jadi memang kayak gunung es gitu, dokter yang terlihat itu baru sedikit karena memang satu stigma ya, masih di masyarakat itu masih stigma. Yang kedua takut kalau saya nanti cek atau screening HIV ataupun IMS, nanti jangan-jangan saya akan disebarluaskan informasi itu. Jadi jangan pernah takut untuk melakukan screening HIV ataupun IMS karena itu cepat, mudah, murah dan dapat dipercaya. Kerahasiaannya terjaga dengan baik gitu. Karena terkait sumpah dokter juga ya dok ya, Iya. menjaga kerahasiaan. Saya punya teman yang suka sesama jenis, khawatir banget kalau akhirnya jadi penyakit HIV atau sifilis. Apa kondisi yang menyukai sama jenis ini masih bisa disembuhkan, dok? Jadi kalau beberapa itu masih bisa. Cuma nanti perginya atau berobatnya adalah ke psikiater ya. Untuk sesama jenis apakah bisa berubah? Memang ada beberapa yang bisa, yaitu bisa berobat ke psikiater yang seperti itu untuk orientasinya. Oh iya. Itu. Jadi sebenarnya masih bisa diobati apabila dengan konsultasi dengan psikiater atau dokter spesialis kesehatan jiwa ya dok ya, dokteran jiwa dan Psikiatri mungkin ya. Psikiatri ya dok, Sorry. psikiatri spesialis dokteran jiwa, dan nanti untuk mungkin dilakukan terapi ya dok ya untuk memperbaiki hal tersebut. Tapi kalau terkait HIV atau sifilisnya nih dok, kalau misalnya tadi sudah disebutkan dokter Indra, kalau memang sudah positif HIV, maka tidak bisa sembuh, yang bisa hanya terkontrol saja. Tapi kalau sifilis masih bisa sembuh 100% ya dok ya. Cuman ya itu tetap aja untuk sobat Muwardi semua harus jaga diri baik-baik agar tidak tertular penyakit tersebut. Jadi kalau misalnya di area yang tempat umum, tadi WC umum itu persentase untuk penularannya sangat kecil mungkin ya dok ya. Iya. Atau mungkin tidak bisa Tidak. menularkan ya dok. Oh tidak bisa menularkan sobat Muwardi semua. Jadi baru bisa menularkan kalau memang ada kontak darah ya dok misalnya, atau hubungan seksual. Oke, baik dok.
Kemudian untuk selanjutnya dok, kalau terkait selain HIV dan sifilis ini kira-kira infeksi menular apa saja sih dok yang bisa terjadi pada hubungan sesama jenis dok? Yang terbanyak berikutnya adalah kondiloma atau kutil kelamin. Dan kutil kelamin yang terjadi terutama pada orang HIV itu kita menyebutnya giant kondiloma karena ukurannya yang sangat besar. Jadi ada pasien itu sampai non sewu tidak bisa BAB karena tertutup dengan massa atau tertutup dengan kutil kelaminnya itu sehingga sampai dibikinkan anus buatan. Sehingga kita harus melakukan operasi untuk kondilomanya atau kutilnya. Jadi kalau yang bisa diperiksa pada pasien yaitu untuk yang sesama jenis itu tolong selalu cek apakah di area anusnya itu ada kayak kutil kelaminnya atau enggak. Pada saat masih sedikit kecil itu segeralah berobat. Karena kalau enggak, apalagi pada orang-orang dengan HIV itu akan cepat banget jadi giant kondiloma. Jadi kadang sampai ini udah berapa lama, udah lama dok, cuma nggak enak untuk datang. Terus yang berikutnya, kalau ada yang seperti itu, tolong juga jangan digunakan karena ada beberapa yang sudah ada kutil kelaminnya itu ya tetap masih aja dipakai gitu. Jadi mau yang pengguna ataupun yang digunakan kayak gitu saling cek gitu. Kalau umpamanya terlihat kok untuk kondiloma itu akan terlihat pada saat di anus itu ada benjolan, ada sesuatu yang tidak umum, itu jangan dilakukan hubungan seksual dan cepatlah berobat. Jadi jangan merasa oh ini hanya hemoroid kok sehingga aman, kayak itu jangan. Jadi kalau umpamanya ada benjolan sedikit aja di area anus segeralah berobat. Karena kalau enggak daripada nanti sampai anusnya tidak bisa dipakai untuk BAB pun tidak bisa, itu akan lebih berbahaya. Dan gitu. banyak ya dok ya kasusnya yang sudah terlewat seperti itu ya dok, kayak sudah parah baru berobat, lubang anusnya sudah ketutupan ya dok ya. Oke, baik dok. Ini mungkin ada pertanyaan lagi tadi terkait sifilis, apakah penyakitnya juga tidak bisa disembuhkan? Tadi sudah dijawab ya dok ya bahwa sifilis itu bisa disembuhkan. Yang tidak bisa sembuh itu HIV, tapi bisa terkontrol sehingga memiliki ekspektasi hidup lebih sama dengan orang biasa. Nah, kemudian selanjutnya dok, ini ada pertanyaan juga untuk screening IMS apakah berbayar? Apakah dilakukannya harus di rumah sakit dan apakah menyakitkan untuk periksanya? Kalau menyakitkannya tidak, tetap kan tergantung. Ini hanya pemeriksaan pengambilan darah sedikit aja sih, itu aja sih untuk pemeriksaan untuk sifilis dan HIV. Terus apakah berbayar atau tidak itu tergantung. Kalau BPJS ya free aja gitu. Terus untuk pemeriksaan HIV di puskesmas itu juga free. Pemeriksaan untuk sifilis di puskesmas juga free juga. Jadi apakah harus di rumah sakit? Tidak harus, karena di puskesmas itu pun tersedia untuk screening HIV dan sifilis. Pada ibu hamil bahkan memang selalu ada screening HIV dan sifilis, dan kita sampai sekarang itu banyak loh yang setelah adanya screening pada ibu hamil terdapat triple eliminasi, yaitu screening HIV, sifilis, dan hepatitis. Ternyata ibu-ibu yang hamil yang notabene hanya melakukan hubungan seksual dengan suaminya baik-baik saja, itu ternyata positif terhadap sifilisnya. Yang seperti itu. Jadi jangan dikira bahwa kalau saya sifilis saya akan terjadi luka di kelamin, saya akan ada ruam, itu enggak. Itu tidak ada keluhan apapun. Ternyata pada saat screening tinggi bahwa dia terkena sifilisnya, dan bahayanya adalah pada janinnya. Yang seperti itu. Kalau pada janin yang bahaya gimana dok kalau terkena sifilis? Nomor satu yang paling bahaya adalah kematian. Itu kematian yang paling bahaya. Yang berikutnya juga pada saat lahir itu juga akan terjadi kebutaan dan sebagainya. Yang seperti itu. Jadi sangat krusial ya dok ya, sangat penting untuk memeriksakan kalau memang ada positif sifilis pada saat pemeriksaan rutin pada saat kehamilan, itu harus segera diterapi. Iya. Oke, sobat mengerti semua, silahkan apabila ada yang ingin bertanya. Ini sudah 5 menit
Waktu kita tinggal 5 menit lagi, jadi kalau masih ada yang bertanya, kita akan masukkan satu pertanyaan lagi. Nah, mungkin sambil menunggu dok, apa kiranya pesan yang ingin disampaikan kepada sobat Muwardi semua yang ada di rumah terkait HIV, sifilis, hubungan sama jenis, dan juga mungkin infeksi menular seksual lainnya. Oke, silakan dok. Nomor 1 jelas tadi ya, ABCDE itu. Kalau mau bebas HIV dan sifil dan IMS itu wajib ABCDE. Terus yang berikutnya, jangan percaya pasangan kita itu setia kalau mereka belum melakukan belum menikah, minta hubungan seksual. Itu kalau dia mau ke Anda, berarti dia juga mau juga dengan yang lain seperti itu. Jadi kalau saya tetap tidak bisa percaya bahwa melakukan hubungan seksual sebelum nikah bahwa itu adalah tanda kesetiaan atau tanda cinta yang seperti itu. Jadi tunggulah pada saat pernikahan baru melakukan hubungan seksual. Tundalah. Terus memang risiko untuk sesama jenis itu memang lebih tinggi daripada yang heteroseksual, sehingga lebih berhati-hatilah dan sering-seringlah melakukan screening untuk sifilis dan HIV apabila memang melakukan hubungan seks bebas gitu atau seks berisiko tinggi, termasuk sesuka jenis gitu ya. Termasuk sesama jenis ya. Itu yang jadi highlight. Baik dok, mungkin pertanyaan terakhir dok, ini dok, kalau sifilis sudah pengobatan, apakah nanti saat tes sifilis lagi hasilnya bisa nonton reaktif, itu maksudnya non reaktif ya dok ya? Setelah pengobatan sifilis nanti saat tes sifilis lagi hasilnya bisa non reaktif kayak gitu maksudnya ya. dok? Bisa saja, cuma ada memang beberapa case itu terutama pada orang HIV itu akan terjadi namanya serofas. Serofas itu titernya tuh akan tetap reaktif terus yang seperti itu, tetapi itu sudah tidak menularkan yang seperti itu, jadi aman istilahnya seperti itu. Tetapi apakah bisa non reaktif? Ya pasti bisa itu ya. Jadi tetapi menunggu non reaktifnya ada beberapa proses yang cukup panjang. Ada yang butuh sampai 1 tahun, ada yang butuh cuma 3 bulan, ada yang butuh sampai 2 tahun. Jadi pada orang-orang HIV biasanya kita menunggu sampai 2 tahun sampai non reaktif. Tetapi yang perlu diperhatikan lagi adalah yang non reaktifnya adalah VDRL, jangan yang TPHA-nya, karena yang TPHA itu seumur hidup akan tetap reaktif. Nah ini pada orang-orang yang melakukan kerja di luar negeri ataupun yang mendapatkan beasiswa di luar negeri, kalau umpamanya meminta dari sana harus VDRL dan TPHA itu non reaktif, kalau saya menyarankan ya udah cari tempat lain lagi, karena nggak mungkin TPHA itu menjadi non reaktif gitu ya. Kalau yang VDRL bisa. Dan untuk menandakan apakah seseorang itu sifilisnya masih menular atau tidak, itu adalah dari VDRL gitu. Jadi kalau titer itu tergantung ya dok, yang dimaksud itu ada beberapa, jadi nanti akan dijelaskan oleh dokter spesialis kulit kelamin yang mana yang titer bisa negatif, yang mana yang memang akan bertahan terus ya dok ya sebagai penanda pernah terkena sifilis. Baik dok, ini ada satu pertanyaan lagi berkenan. Ya, terakhir ya mungkin ya. Ini dok, bisakah dok, apakah yang kena HIV akan mudah kena berbagai penyakit juga, dan bisakah dikondisikan dengan obat untuk kondisi yang lebih pulih, dan kalau meninggalkan kebiasaan buruk sebelumnya apakah itu bisa membantu pengobatan HIV? Yang sobat Muwardi Pink kena HIV, kena HIV itu akan sangat mudah terkena apapun penyakit apapun. Karena HIV virusnya itu menyerang imun, sehingga kalau orang jamur itu kan sesuatu yang biasa, pada orang HIV akan menjadi luar biasa. Jadi sesuatu yang harusnya tidak terkena, orang HIV pasti akan terkena karena mereka tidak memiliki imun yang bagus, sehingga memang harus hati-hati. Makanya kalau dengan semakin cepat meminum obat antiretroviral treatment itu akan lebih baik, supaya tidak mudah terkena untuk penyakit-penyakit yang lain. Terus kalau obat untuk kondisi yang lebih pulih, maksudnya biar bisa digunakan untuk kondisi yang lebih pulih atau meninggalkan kebiasaan buruk sebelumnya, bisa membantu pengobatan buatan dok? Untuk nomor 1 mungkin tidak membantu pengobatan HIV ya, tetapi kalau
setelah pengobatan dia tidak melakukan hubungan seks bebas, itu dia akan memiliki lebih minimal risiko untuk tidak terkena penyakit-penyakit tambahan yang seperti itu. Jadi ada beberapa orang HIV, saya kalau menanyakan apakah Anda masih melakukan hubungan seksual aktif? Ya. Apakah Anda pakai kondom? Tidak. Apakah pasangan Anda cuma satu? Tidak. Jadi hati-hatilah. Jangan pernah percaya bahwa pasangan kita bersih, pasangan kita itu tidak kena HIV kalau hanya sebatas chatting, ketemu, hubungan seks. Nah, itu sangat-sangat dilarang ya, karena kalau berdasarkan kita bertanya pada pasien itu adalah mereka ya seperti itu, masih melakukan hubungan seks bebas, masih melakukan gonta-ganti pasangan tanpa menggunakan kondom, dan mereka tidak menyatakan diri bahwa saya HIV, kayak gitu tidak. Sehingga untuk meninggalkan kebiasaan buruk ya pasti itu akan sangat membantu untuk perbaikan HIV-nya yang seperti itu, karena dia tidak bisa terkena penyakit infeksi penular yang lain gitu. Baik, terima kasih Dok. Mungkin itu ya pertanyaan terakhir dari Sobat Muarti semua. Terima kasih kepada Dr. Indra Yustin atas waktunya dan juga pencerahannya untuk Sobat Muarti semua. Baik, hasil rekaman live streaming hari ini bisa dilihat kembali di Instagram dan YouTube RSUD Dr. Muarti. Jangan lupa Sobat Muarti semua untuk like, follow, dan subscribe serta share akun media sosial kita RSUD Dr. Muarti di Facebook, Instagram, maupun YouTube. Baik, mungkin itu Sobat Muarti semua yang bisa kita bincang-bincang pada siang hari ini. Terima kasih Sobat Muarti semua telah memeriahkan live kita pada siang hari ini. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Skin Science, seputar kesehatan, kulit, kelamin, dan estetika.